Kalau dipikir-pikir kok ini biangnya PDIP lagi nih ya yang menghambat nih ya. Apa benar? Makanya itu Bung, kalau menurut saya ya, saya ini nggak mau menjelekkan orang lagi sudah. Capek juga menjelekkan orang. Cuma gini, kalau menurut saya lebih baik parlemen itu 50% diisi oleh orang akademisi. Nah, 30% itu diisi oleh rakyat. Ya berupa dari UMKM ke apa. Baru sisanya itu ya dikasih ke konglo gitu loh. Jangan artis-artis yang numpang tenar itu ya. Yang hobinya cuma apa namanya? Dikit-dikit action, dikit-dikit acting, dikit-dikit nyanyi. Alah. Makanya kalau mau ya jangan cari artis yang nggak payu ya. Cari tuh akademisi, kecuali ngambil yang dari luar negeri umpama. Nah, itu bagus. Jadi kalau ditanya itu mantap. Akademisnya ya. Bukan kok orang-orang yang intelektualnya nol putul gitu. Aduh, itu bikin malu. Kan 50% itu dari akademisi itu malah bagus. Ya minimal tuh ya bahasa Inggrisnya ya bagus lah. Vokabularinya ya bagus. Bukan kok ngasal aja asal ngucap. Ya kan? Nanti ditanyai how are you? Ya kan? Bingung, nggak bisa jawab. Diem aja. Nanti disuruh take picture, bingung kan? Wah, apa ini? Nyela harus cari apa namanya? Kalau orang bilang tuh, orang Kutai bilang nyela nyari Google Translate. Bungul. Bodoh benih. Google Translate dicari. Jadi gini, aku kasih tahu, orang kalau nggak cerdas ngapain jadikan pejabat? Pejabat itu ya minimal ya 50% itu akademisi. Jadi undang-undang itu kalau mau ngesahkan tuh minimal suara itu 70%. Nah, baru dibikinkan PDB, namanya kan check and balance. Nah, dari PDB itu dibikinkan lagi namanya apa tuh kriptografi. Nah, kriptografi itu kan aplikasi. Jadi kelihatan data-datanya itu. Pejabat ini, jadi kelihatan korupsi itu bisa berkurang. Bahkan bisa nyaris nol. Makanya kalau orang mau korupsi kan kelihatan di situ. Wah, ini kok kekayaannya kok bisa nambah gitu loh. Makanya seperti itu. Harusnya gitu parlemen itu isinya. Bukan kok orang-orang yang cuma hobinya nyanyi, kalau nggak acting. Habis itu dinyinyirin lagi. Aduh. Parah. Harusnya begitu. Harus diisi orang-orang yang punya kompeten. Jangan kok orang-orang yang on. Partai juga gitu. Partai itu minimal 3, kalau nggak 5. Itu paling sedikit. Ini 40 partai. Jadi makanya kalau cuma 3 atau 2 partai itu malah bagus Indonesia itu. Dulu kan begitu partai. Zamannya Soeharto ya begitu. 3 partai itu. Ya kan? Bukan kok kayak sekarang multi partai malah rusak gitu loh. Isinya orang-orang nggak kompeten lagi, sampah semua. Saya nggak mau nyebuti partai-partai apa aja, bukan banyak. Isinya tuh rata-rata tuh sampah semua, nggak ada yang bagus. Yang seharusnya kalian kritik itu adalah Ketua Anggota DPR, Puan Maharani, bukan menteri yang baru menjabat. Kritik tuh Puan Maharani, berani nggak? Ini Ketua BEM UI kacau nih. Apa jangan-jangan kalian didanai? Padahal banyak loh kebijakan-kebijakan dari DPR yang sangat melenceng. Tapi kalian diam aja, tidak bergerak sedikit pun. Contohnya pas Indonesia kemarin lagi chaos-chaosnya, demo di mana-mana, kerusakan di mana-mana. Tapi mana kalian nggak turun kan BEM UI? Kalian nggak akan turun kalau nggak ada yang mendanai. Sekarang kalian turun untuk menuntut Menteri Keuangan kita untuk turun. Sumpah gue nggak habis pikir ya. Giliran Ketua DPR membuat kebijakan-kebijakan yang melenceng, kalian nggak turun. So, pendapat kalian kayak gimana guys? Tulis di komentar. Setelah DPR RI berulah, Salsa Erwina sentil Prabowo, tak segan anggap lawan jika presiden tak pro rakyat. Jakarta, aktivis sosial dan influencer media sosial Salsa Erwina kembali menjadi sorotan publik. Kali ini ia menyoroti tindakan Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR yang dinilai tidak mendengarkan aspirasi rakyat. Dalam sebuah unggahan video terbaru, Salsa secara tegas menyampaikan pesan kepada Presiden Prabowo Subianto dan menegaskan bahwa ia siap menjadi lawan jika pemerintah tidak benar-benar berpihak pada rakyat. Video ini mengejutkan publik. Bagaimana ulasannya? Inilah news update kita terkini.
Peristiwa ini muncul setelah gelombang protes besar yang dikenal sebagai 17+8 tuntutan rakyat yang terjadi pada Agustus 2025. Protes tersebut menuntut reformasi di berbagai sektor, termasuk penghapusan tunjangan anggota DPR yang dianggap tidak proporsional, transparansi anggaran, dan pengawasan yang lebih ketat terhadap penggunaan uang rakyat. Sejak awal tahun 2025, ketidakpuasan masyarakat terhadap DPR RI meningkat secara signifikan. Banyak warga merasa bahwa keputusan legislatif seringkali dibuat tanpa mendengarkan aspirasi rakyat secara langsung. Situasi memuncak ketika DPR kembali menyetujui kenaikan tunjangan anggota dewan dan pengeluaran anggaran yang dinilai tidak transparan. Sementara banyak program sosial dan kesejahteraan publik justru tertunda. Gelombang protes meluas dari Jakarta ke kota-kota besar lain, termasuk Surabaya, Yogyakarta, dan Medan. Masa yang menamakan diri mereka sebagai Gerakan 17+8 Tuntutan Rakyat menuntut agar DPR merombak kebijakan yang dinilai merugikan rakyat kecil. Dalam peristiwa ini, beberapa rumah anggota DPR sempat menjadi sasaran kecaman publik, sementara media sosial ramai menjadi ajang kritik dan diskusi. Reaksi kritis Salsa Erwina dikenal sebagai sosok yang vokal dalam menyuarakan aspirasi masyarakat, terutama melalui platform media sosial. Dalam video yang diunggah ke akun Instagram pribadinya, Salsa secara tegas menyampaikan pesan kepada Presiden Prabowo Subianto dan menegaskan bahwa ia siap menjadi lawan jika pemerintah tidak benar-benar berpihak pada rakyat. Video ini mengejutkan publik. Pesan untuk Presiden Prabowo, Salsa Erwina juga menyampaikan pesan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto. Ia menekankan pentingnya konsistensi dalam menjalankan reformasi dan mendengarkan aspirasi masyarakat. Pak Presiden, rakyat menaruh harapan besar kepada Bapak. Jangan sampai kebijakan yang diambil hanya menguntungkan segelintir orang. Kami siap mendukung kebijakan yang pro rakyat, tapi kami juga akan mengkritik bila ada yang menyimpang, tegasnya. Salsa Adamat juga menambahkan bahwa peran generasi muda sangat penting dalam mengawasi jalannya pemerintahan. Kami harus menjadi mata dan telinga rakyat. Nih guys, ada info lagi ya, berita terkait Salsa Erwina ya. Salsa Erwina bongkar semua kejahatan dan rahasia Listio Sigit semenjak ia menjadi Kapolri RI guys. Wah, kira-kira ini beritanya bener atau enggak? Yuk langsung kita simak bareng-bareng. Mungkin kalau kalian punya info bahwasannya ini bukan berita benar, bisa tulis di kolom komentar. Tapi kita lihat dulu apakah ini benar atau tidak. Yuk kita lihat bareng-bareng guys. Salsa Erwina kembali membuat seluruh netizen tanah air heboh dengan video terbarunya di media sosial. Bagaimana tidak, ia kembali membongkar kebobrokan Listio Sigit semenjak menjabat sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia, terutama saat Joko Widodo masih menjadi Presiden Republik Indonesia. Berbagai kasus besar yang melibatkan Listio Sigit turut dikuliti habis oleh Salsa Erwina lewat media sosial pribadinya. Tak ayal, ia pun memberikan dukungan penuh kepada Pak Prabowo Subianto yang berencana ingin mereformasi besar-besaran instansi kepolisian dan ingin menggeser Listio Sigit dari jabatannya sebagai Kapolri. Tentu saja, pernyataan tegas dari Salsa Erwina tersebut juga disambut positif oleh seluruh masyarakat tanah air. Terlihat, banyak netizen turut mendukung pernyataan dari Salsa Erwina itu. Sebagaimana yang diketahui, nama Salsa Erwina Hutagalung belakangan ini ramai diperbincangkan publik setelah unggahan dan sikap kritisnya terhadap kondisi politik nasional mencuri perhatian. Influencer yang kini bermukim di Aarhus, Denmark, tersebut tak ragu menyoroti isu-isu demokrasi, bahkan mendukung seruan rakyat untuk reformasi menyeluruh di tubuh DPR, Polri, dan TNI. Salah satu momen yang membuat namanya semakin dikenal adalah ketika ia menanggapi pernyataan kontroversial Ahmad Sahroni, Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI dari Partai Nasdem. Politisi itu sempat melontarkan ucapan soal orang tolol sedunia yang kemudian menuai reaksi keras dari publik. Salsa, lewat akun Instagram pribadinya Salsa R, secara terbuka menantang Sahroni untuk berdebat. Yang ngatain rakyat tolol, sini aku tantang debat kamu Ahmad Sahroni 88. Kita buktikan siapa yang sebenarnya tolol dan tidak bekerja untuk kepentingan rakyat, tulisnya pada unggahan. Tantangan itu bahkan disertai ajakan agar debat digelar dengan juri profesional internasional, menunjukkan keseriusannya dalam membela suara rakyat. Meski demikian, Ahmad Sahroni menanggapi dengan nada santai dan menolak untuk meladeni ajakan debat tersebut. Salsa Erwina Hutagalung bukan sekadar influencer biasa. Ia dikenal sebagai sosok yang cerdas dan berprestasi sejak masa kuliah. Pada 2014, Salsa berhasil menjuarai lomba debat internasional di Nanyang Technological University, NTU, Singapura, sebuah pencapaian yang membuktikan kemampuannya dalam berpikir kritis dan berargumentasi. Tak berhenti di situ, ia juga tercatat sebagai mahasiswa berprestasi Universitas Gadjah Mada, UGM,
sebelum akhirnya melanjutkan pendidikan ke luar negeri. Kini, meski tinggal di Aarhus, Denmark, Salsa tetap aktif bersuara dalam berbagai isu sosial dan politik di tanah air. Selain kiprah akademisnya, Salsa juga dikenal lewat kanal podcast Jadi Dewasa 101, JDW 101. Podcast ini membahas berbagai topik seputar kehidupan anak muda yang sedang berproses menuju kedewasaan, mulai dari pengenalan diri, manajemen ekspektasi, hingga perencanaan keuangan. Podcast tersebut mendapat apresiasi dari banyak pendengar karena dianggap relatable, lugas, dan menyentuh realita generasi muda yang sedang mencari arah hidup. Dari sinilah Salsa semakin dikenal sebagai konten kreator dengan gaya komunikasi yang jujur dan membumi. Dalam beberapa waktu terakhir, Salsa aktif mengunggah konten yang berkaitan dengan demo dan aspirasi rakyat. Ia mendukung tuntutan agar ada reformasi menyeluruh di lembaga negara, terutama DPR, Polri, dan TNI baginya. Suara masyarakat tak boleh dipandang remeh, apalagi dilecehkan oleh wakil rakyat. Keberaniannya menantang Ahmad Sahroni hanyalah salah satu contoh bagaimana ia menggunakan platform digitalnya untuk menyuarakan kritik. Di mata sebagian kalangan, keberanian Salsa ini menjadi simbol generasi muda yang tidak hanya cerdas, tapi juga peduli pada keberlangsungan demokrasi. Bagi Salsa, demokrasi bukan hanya tentang hak memilih 5 tahun sekali, tapi juga soal keberanian mengawasi, mengkritisi, dan mendorong perubahan di tubuh lembaga negara. Nah, itu dia guys ya, infonya terkait Salsa Erwina bongkar semua kejahatan rahasia Listio Sigit semenjak ia menjadi Kapolri RI guys. Menurut kalian sendiri gimana ya? Nah, tadi kan yang kedua itu ada pembahasan terkait Salsa Erwina ini menyindir ini ya, Sahroni ya, terkait ucapan dari beliau terkait kalau rakyat Indonesia itu tol gitu kayak kalian tahulah tol gitu guys ya. Nah, menurut kalian gimana guys? Setuju dengan apa yang diucapkan dari Mbak Salsa Erwina ini? Walaupun ini aku nggak tahu ya apakah ada ucapan dari beliau ya, karena ini hanya seputar video narasi gitu ya, apakah benar gitu, kecuali ada ucapan dari beliau ya. Kalau yang itu mah aku udah pernah lihat, tapi yang Listio Sigit aku nggak tahu apakah benar apa enggak. Mungkin kalian bisa tulis di kolom komentar infonya. Terima kasih sudah hadir, dan kita akan bertemu lagi guys buat video selanjutnya. Sehat-sehat selalu ya buat kalian yang sudah nonton. Terima kasih banyak, mudah-mudahan rezeki kalian selalu lancar guys. Sampai jumpa, see you guys.